Assalamualaikum. Halo teman-teman, kalian pasti sering kan ngelihat kemasan obat dari bahan kaca kayak gini? Pada penasaran gak sih apa aja kriteria dan tipe-tipenya? Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu. Kami dari kelompok 9 mata kuliah teknologi pengemasan. Di sini ada Wanda, ada saya sendiri Raden Ayu Aulia, Dwi Tari, Marcella Lintang, Amanda Idelia, ada Kak Halimah juga, Arsi, Putri, dan Kak Mutiara. Kami akan sharing all about glass packaging. So, without any further ado, let's check it out. Gelas berupa salah satu pengemas sedia informasi, pada dasarnya memiliki sifat inert secara kimiawi, kemudian tidak permeable, kuat, keras, dan disetujui oleh FDA. Kemudian ada pengkomponen dari gelas sendiri, yaitu berupa pasir silika, soda abu, batu kapur, pecahan gelas atau kulet, kemudian ada timbal, alumina, natrium sulfat, boron oksida, dan boraks. Selanjutnya, syarat kemasan gelas. Syarat kemasan gelas itu harus memenuhi sebagai berikut, yaitu apabila wadah diharuskan menahan tekanan internal, apabila wadah diharuskan menahan beban yang dihasilkan selama proses capping atau selama penyimpanan gudang, dan apabila produk memerlukan proses khusus kalau pengisian seperti pasteurisasi dan rotating, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kaca USP tipe 1 atau borosilikat gelas adalah kaca yang paling inert digunakan untuk pengemasan farmasi. Gelas tipe 1 mengandung 80% silikon dioksida dan 10% diboron oksida. Gelas tipe 1 digunakan sebagai ampul, vial, dan lainnya. Kelebihan gelas tipe 1 yaitu lebih stabil terhadap perubahan suhu dan sterilisasi, inert terhadap larutan asam dan kedap udara. Kekurangannya, harga relatif mahal dan penggunaannya membutuhkan pemahaman serta karakteristik. Selanjutnya, kaca tipe 2. Gelas ini mengandung boron dan diolah dari kaca kapur soda yang sudah didelkalisasi. Kaca dibuat lebih tahan terhadap pencucian daripada gelas kapur soda biasanya. Mengolahnya menggunakan sulfur oksida. Tipe 2 tahan terhadap pencucian daripada tipe 3. Titik leleh lebih rendah dibandingkan tipe 1 sehingga mudah dibentuk. Sangat cocok untuk larutan yang dapat dibuffer untuk menjaga pH di bawah 7. Biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan tipe 1. Sedangkan kekurangannya, tipe 2 kurang tahan terhadap pencucian dibandingkan dengan tipe 1. Siklus panas yang berulang akan menyebabkan oksidasi. Kaca USP tipe 3 merupakan kaca soda kapur dan tidak mengalami pengolahan. Kaca ini sama dengan kaca tipe 2 dengan penambahan oksida. Dapat digunakan untuk sediaan parenteral. Kelebihannya, komposisinya membuatnya memiliki titik kebur yang tidak terlalu tinggi sehingga cocok dalam pembuatannya. Selain itu, harga kemasannya lebih terjangkau dibandingkan kaca tipe 1 dan 2. Namun, kaca tipe ini memiliki ketahanan yang rendah terhadap bahan kimia. Selanjutnya, kemasan non-parental glass. Non-parental glass ini biasa digunakan untuk sediaan non-parental karena dapat mencemari sediaan parental walaupun dalam jumlah kecil. Adapun penjelasan singkatnya dapat dilihat. Nah, jadi blow molding ini merupakan suatu metode mencetak benda kerja yang berongga dengan cara meniupkan atau menghembuskan udara ke dalam material atau bahan menggunakan cetakan yang terdiri dari dua belahan mold yang tidak menggunakan inti sebagai pembentuk dari rongga tersebut. Setelah kemudian lanjut ke proses blow molding. Nah, di dalam proses blow molding ini ada tahapan extrusion blow molding dan injection blow molding. Di dalam ekstruksi blow molding atau bisa kita sebut dengan EBM, di sini kaca meleleh dan diekstrusikan ke dalam tabung berongga atau bisa disebut sebagai parison. Nah, parison ini kemudian ditangkap dan ditutup ke dalam cetakan logam yang didinginkan. Udaranya kemudian ditiupkan ke dalam parison tersebut, kemudian dikemukan dalam bentuk berongga botol kaca. Setelah kaca didinginkan dan sudah cukup dingin, kemudian cetakan dibuka dan bagian dari parison tersebut dikeluarkan. Kemudian ada tahapan injection blow molding. Nah, di tahapan ini, di proses blow molding injection ini atau IBM digunakan untuk produksi kaca dan plastik benda berongga dalam jumlah besar. Nah, di dalam proses IBM ini lelehan injeksi itu dibentukkan ke dalam pin inti. Maka pin inti diputar ke stasiun blow molding dan kemudian didinginkan. Cara membuat tubular glass fabrication yang pertama yaitu cara atau proses Dehner. Pertama, cairan gelas akan mengalir ke dalam rongga, kemudian udara akan dihembuskan. Diameter tabung pada proses ini yaitu 2 dan 60 mm. Kemudian proses velum. Gelas dialirkan melalui bagian bawah pengumpan. Kaca yang awalnya muncul dari arah vertikal akan dibelokkan menjadi horizontal dan diameter tabung pada metode ini yaitu 1,5 dan 70 mm.
Nah, setelah dengerin pemaparan dari kami tadi, tentunya udah cukup jelas kan tentang semua hal yang berkaitan dengan kemasan gelas, mulai dari tipe, persyaratan, komposisi, dan proses pembuatannya. So, last but not least, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.